Sebentar Bapak, ini saya record dulu. Untuk recordnya tadi boleh dilanjutkan saja Bapak. Untuk recordnya dari awal Ini tidak apa-apa posisi Oh, Bapak. recording dari ya. Oh iya, oh masih betul masih Bapak. recording. Masih. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Eh, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, selamat pagi untuk hari ini. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan di pertemuan 10 hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan menurut keyakinannya masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya akan share materi untuk terkait dengan materi audit. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah terlihat. Oke, oke Baik, Bu. teman-teman. Untuk hari ini materinya terkait dengan fraud. Jadi materi fraud ini materi di pertemuan 10. Sebelumnya kita udah membahas materi di pertemuan ke-9 terkait dengan materialitas dan juga resiko audit gitu. Nah, di auditing ini kita juga akan membahas kaitannya dengan audit kecurangan. Tidak hanya audit laporan keuangan, tapi juga audit kecurangan. Sebelum masuk ke materi fraud, saya izin bertanya teman-teman di sini kecurangan audit yang dilakukan di Indonesia saat ini itu pernah terjadi di tahun 2024. Pernah dengar kasusnya PT Timah, PT Pernah, Timah Bu. TBK? Iya, pernah, Nah, itu pernah. kasus Dengar, apa? Bu. Ini siapa? Pak Faruk terkait Iya, dengan kasus apa, Bapak? PT Timah tuh waktu pas yang apa ya? Korupsi atau apa ya, Bu? Lupa deh. Tapi kayak kayak Korupsi, kaitan sama benar, itu deh. benar Ah, sekali ah. korupsi. Nah, itu dilakukan oleh suami dari artis terkenal di Indonesia. Siapa Oh, coba? iya. Nah, Sandra Dewi. Nah, benar. Nah, suaminya itu Nah, yang nah. melakukan Harvey Mois. Nah, itu salah satu jajaran direksi yang ada di PT Timah TBK. Nah, ini saya akan membahas kaitannya dengan PT Timah juga gitu. Nah, sebelum masuk ke case-nya, saya akan membahas dulu kaitannya dengan materi fraud. Materi fraud atau kecurangan audit ini itu berkaitan dengan sub CPNK 4 yang saya susun kemarin bahwa kaitannya dengan menganalisis resiko kecurangan audit atau fraud dan juga dampak teknologi informasi dalam proses audit serta pengendalian internalnya. Jadi di sini nanti kita akan membahas kaitannya dengan apa itu fraud, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian apa saja eh, indikasi-indikasi terjadinya fraud atau kecurangan gitu, terutama kecurangan dalam laporan keuangan gitu. Makanya timbul yang namanya tadi korupsi gitu. Nah, kemudian pengendaliannya itu bagaimana gitu. Nah, sampai dengan pengendalian internal dari fraud itu supaya tidak terjadi fraud di perusahaan, itu nanti saya akan berikan satu case study yang kaitannya dengan PT Timah TBK. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakan case study nanti. Untuk pengerjaannya nanti saya infokan di akhir perkuliahan ini gitu. Nah, masuk dulu ke materi yang pertama. Nah, kaitannya dengan audit kecurangan atau fraud atau eh, orang-orang itu biasanya menyebutnya dengan audit investigasi gitu. Nah, ini berbeda dengan audit laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan itu auditnya itu hanya memberikan opini gitu. Opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat nih di laporan keuangan annual report yang di-up di Bursa Efek Indonesia yang dipublish ke umum itu ada kaitannya dengan opini audit. Opini audit itu ada di bagian atas sebelum laporan keuangannya itu dijabarkan gitu. Nanti teman-teman bisa download sendiri laporan keuangannya yang ada di web dari IDX atau Bursa Efek Indonesia. Nah, bedanya dari laporan keuangan dengan audit kecurangan itu apa? Kalau audit laporan keuangan itu hanya memberikan opini saja gitu. Jadi kalau audit kecurangan itu lebih membuktikan gitu, membuktikan adanya niat kesengajaan dan juga menghitung kerugian. Jadi audit kecurangan itu kita
posisinya itu sebagai auditor eksternal gitu. Jadi seorang auditor itu harus independen. Independen itu tidak terpengaruh oleh pihak lain. Jadi dia itu mengauditnya, memberikan opininya atau membuktikan kecurangan. Kalau kecurangan yang istilahnya fraud ini itu disengaja gitu, disengaja teman-teman. Jadi kecurangan yang disengaja yang terjadi di perusahaan. Contohnya PT Timah Tbk tadi gitu. Jadi dari segi frekuensinya kalau audit laporan keuangan itu rutin, terjadwal gitu. Biasanya dalam tahunan, kuartalan atau bahkan semesteran, triwulan kayak gitu. Nah, kalau audit kecurangan itu auditor eksternal bisa melakukan audit kecurangan karena dipicu oleh adanya dugaan awal atau dugaan penyalahgunaan awal. Reaktif gitu. Jadi secara reaktif dia itu mengaudit gitu karena adanya niat kesengajaan tadi untuk melakukan kecurangan gitu. Nah, kalau metodologinya laporan keuangan itu eh, bat- batasnya itu materialitas. Jadi di audit kemarin kita sudah bahas kaitannya dengan materialitas itu yang bagaimana. Nah, itu untuk audit laporan keuangan. Nah, kalau di audit kecurangan itu lebih ke pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Yang diperiksa itu apa? Nah, yang diperiksa itu laporan keuangannya secara menyeluruh gitu. Secara menyeluruh ada nggak nih area anomali gitu. Ada markup enggak kayak gitu. Nah, itu yang di audit investigasi atau kecurangan gitu. Nah, mindsetnya, jadi kalau audit laporan keuangan itu lebih ke asumsi netral atau skeptisisme profesional gitu. Lebih ke audit laporan keuangan. Jadi lebih skeptif ke nominal-nominal yang ada di laporan keuangan. Nah, kalau untuk audit kecurangan itu mindsetnya di praduga bersalah parsial. Jadi mencari celah gitu atau motif di perusahaan itu dan juga laporan keuangan disinkronkan mana nih celah yang terjadi kecurangan di perusahaan kayak gitu. Nah, itu eh, audit kecurangan atau investigasi gitu. Nah, bedanya kecurangan sama kesengajaan itu apa? Bedanya kecurangan sama kesalahan. Jadi kalau kesalahan itu istilahnya error gitu. Kalau kecurangan di audit itu istilahnya fraud gitu. Nah, kalau kesalahan itu manusiawi. Jadi lalai gitu. Kita melakukan kesalahan itu karena kelalaian gitu, tanpa niat manipulasi gitu. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan itu hanya disanksi aja, sanksi administrasi. Tapi kalau di kecurangan itu tindakannya ilegal atau disengaja gitu. Jadi menyembunyikan sesuatu, maaf kayak gitu. Kemudian ini melibatkan pelanggaran kaitannya dengan trust atau kepercayaan. Dan tujuannya kecurangan ini tuh dilakukan, fraud ini dilakukan oleh pihak dari perusahaan itu untuk keuntungan pribadi gitu. Jadi kalau kita kerja di perusahaan menjadi direksi, direktur, kalau kita itu memperbesar kekayaan kita dengan melalui keuntungan finansial secara pribadi, tapi dengan ilegal itu namanya fraud gitu. Nah, ini fraud ini ada juga di SPAP seksi 316 kaitannya dengan kepentingan auditor yang merupakan tindakan kecurangan yang berakibat pada salah saji material gitu dari laporan keuangan. Nah, anomalinya apa? Jadi, sinyal awal kecurangan itu atau biasa disebut red flag itu kecurangan itu berawal dari satu, anomali operasional dan transaksional. Jadi, ada lonjakan pendapatan perusahaan yang tiba-tiba gitu di akhir tahun. Gitu. Kemudian ada transaksi yang kompleks dari pihak berelasi. Kemudian ada juga dokumen pendukung yang sering hilang. Nah, itu anomali dari adanya sinyal atau red flag kecurangan gitu. Yang kedua itu ada kelemahan pengendalian internal atau istilahnya kurangnya pemisahan tugas gitu. Jadi manajemen puncak, manajemen menengah maupun manajemen yang ada di bawah. Jadi dominasi pengambilan keputusan hanya pada satu individu atau sentral saja gitu. Kemudian yang selanjutnya ada sinyal perilaku atau behavior. Jadi ini lebih ke gaya hidup gitu. Kalau gaya hidupnya kita itu udah terlihat wow sekali gitu dipandang orang-orang sekitar. Nah, ini sinyal adanya kecurangan gitu yang dilakukan oleh pihak tersebut gitu.
Nah, lanjut ke ancaman utama dari fraud. Jadi tadi PT Timah, saya menghubungkan PT Timah dengan materi fraud ini yaitu karena ini masuk dalam taksonomi kecurangan atau di sini ada korupsi gitu. Selain korupsi ada apa aja? Ada kecurangan laporan keuangan, ada penyalahgunaan aset, dan yang terakhir tadi ada korupsi gitu. Kalau kecurangan laporan keuangan itu lebih ke motif utamanya itu penggelembungan aset, manipulasi data dan lain sebagainya. Kalau penyalahgunaan aset itu lebih ke skimming atau penggelapan, pengeluaran fiktif dan lain sebagainya. Nah, korupsi oleh PT Timah tadi itu penyalahgunaan wewenang gitu, keuntungan pribadi. Modus utamanya ada suap untuk kepentingan pribadi, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini segitiga kecurangan atau istilahnya fraud triangle. Ada tiga. Kalau kita mau melakukan kecurangan, itu yang pertama itu adanya tekanan atau pressure. Jadi dorongan gaya hidup. Kita mau gaya hidup yang wow gitu. Kita maka kita bisa utang dan lain sebagainya. Nah, itu karena pressure atau tekanan. Yang kedua, peluang, opportunity. Peluang itu misalnya kita itu kerja di perusahaan gitu. Nah, ada celah nih, ada celah lemahnya internal kontrol atau pengendalian internal perusahaan. Nah, kita markup laporan keuangan. Nah, itu adanya peluang gitu, ada celah gitu. Nah, yang terakhir rasionalisasi. Rasionalisasi itu membenarkan yang tidak benar gitu. Jadi, kita kalau melakukan sesuatu yang tidak benar, tapi kita membenarkan itu namanya rasionalisasi. Nah, ini masuk masuk dalam fraud triangle atau segitiga kecurangan gitu. Oke, lanjut ke ini tantangan fraud di ancaman siber, ada manipulasi data digital dan lain sebagainya. Nah, lanjut di komponen KOSO. KOSO itu Committee of Sponsoring Organization. Jadi, ini ada 5 komponen dari fraud atau audit kecurangan bahwa eh, untuk pengendalian internal perusahaan atau tata kelola itu diperlukan satu lingkungan pengendalian yang bagus. Kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi yang transparan pelaporannya. Dan yang terakhir, itu adanya SPI atau pemantauan, jadi Satuan Pengawas Internal. Gitu. Nah, ini whistleblowing, sistem katalisator dari pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Ya, harus ada kelima ini supaya perusahaan itu tidak terjadi fraud gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini peran dan realitas auditor independen. Jadi, apa yang dilakukan oleh auditor? Jadi, auditor itu harus skeptif, teman-teman. Skeptif itu apa? Skeptis itu istilahnya kalau kita itu bekerja, kita itu menaruh rasa curiga. Tapi curiganya itu terhadap apa? Terhadap laporan keuangan. Gitu. Nah, ini peran dari auditor independen harus skeptis gitu untuk melakukan audit gitu. Nah, lanjut ke ini. Jadi bagaimana eh, secara berkelanjutan kita itu sebagai posisinya sebagai auditor eksternal melaksanakan audit kecurangan atau fraud gitu terhadap misal tadi laporan keuangan perusahaan dari PT Timah Tbk. Nah, mulai dari perencanaan, kemudian penilaian resiko, pelaksanaan, pengumpulan bukti, kemudian evaluasi sampai dengan pelaporannya bagaimana gitu. Nah, ada juga setelah pelaporan itu ada tindak lanjut. Nah, ini semua harus dilaksanakan oleh auditor eksternal kalau dia itu menaruh curiga terhadap perusahaan untuk adanya fraud ini gitu. Nah, dari keseluruhan yang dilakukan oleh auditor, kemudian lanjut ke ini. Nah, untuk materinya sampai di sini lanjut ke kasusnya gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu ini dari materinya yang saya sampaikan sebelum ke kasus atau case yang tadi saya bahas kaitannya dengan PT Timah Tbk. Nah, Ibu, Ya, Pak Ahmad Yasin, silahkan Bapak. misal di perusahaan mekanisme whistleblower tidak jalan, bagaimana sikap kita, Bu? Oke, sikap sebagai kita pihak internal atau perusahaan, kita melakukan yang namanya atau melaksanakan yang namanya good governance gitu. Jadi bagaimana corporate perusahaan itu baik gitu, tidak hanya whistleblowing tadi, tidak hanya 5 komponen dari KOSO tadi. Jadi banyak banget komponen good corporate governance yang ada di perusahaan yang kita
bisa lakukan selain 5 komponen cost tadi. Itu ada lagi mungkin satu lagi yang mau tanya sebelum saya lanjut ke kasusnya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Ini kasus dari mega skandal PT Timah tadi. Jadi PT Timah TBK kalau teman-teman lihat itu kalau di yang di berita-berita itu dulu di 2024 ya ini kasusnya. Itu kalian taunya itu kerugiannya berapa triliun yang dilakukan oleh Satu ini. Nggak triliun inget kayaknya. Berapa? 300. 171, Bu. Nah, benar Jauh sekali. sekali Nah, Bu Baik Maulinda. Jadi 271, tapi ternyata setelah diperiksa ke Jagung itu kerugiannya itu 300 triliun. Masya Allah ya ini em, nominal yang sangat besar sekali gitu. Uang 300 triliun itu seberapa gitu. Nah, ini kerugian yang terjadi hanya di tahun 2015 sampai 2022 gitu. Nah, kerugian ini bisa kita analisis gitu sebagai auditor eksternal untuk menganalisis fraud ini tadi. Dari fraud angel tadi ada tiga, ada pressure, opportunity, rasionalisasi gitu. Nah, dari pressure itu kerugiannya itu terjadi karena target profitabilitas atau keuntungan dan juga keserakahan dari 22 tersangka gitu, termasuk direksi tadi Pak Harvey Mois gitu, suaminya dari artis Dewi Sandra gitu. Nah, yang kedua opportunity. Kalau opportunity itu monopoli izin usaha pertambangan gitu. Ada celah regulasi, kemudian manipulasi dari tanah niaga juga. Nah, kalau kita bedah juga itu dari floating angel ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu praktik dianggap lazim sebagai kemitraan industri smelter. Jadi ada industri perusahaan boneka lah smelter gitu dari kerugian PT Timah ini. Nah, kalau kita kupas lagi dari KOSO framework atau komponen KOSO tadi, itu adanya kegagalan kontrol environment atau kegagalan lingkungan pengendalian. Ini keterlibatan dari manajemen puncak dan juga ada modus pencucian uang gitu, di mana praktik penciptaan perusahaan kaitannya perusahaan boneka fiktif untuk menutup aliran dana mereka. Nah, lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa kerjakan ya. Jadi analisis ini saya sudah siapkan di LKM lembar kerja mahasiswa. Nanti bisa dilihat di drive yang saya sudah share. Jadi nanti di akhir teman-teman bisa screen barcode-nya. Jadi dari kasus ini nanti saya akan lihat nih teman-teman pengerjaannya dari dimensi kognitif itu bagaimana, bobot penilaiannya bagaimana, kemudian dari segi skill motorik kaitannya visualisasi dan juga kriteria presentasi kasusnya itu bagaimana. Nah, ini penilaian-penilaian udah saya jabarkan di sini. Yang terakhir itu ada penilaian dari dimensi afektif. Kalau afektif itu lebih ke integritas atau skeptisisme tadi kita sebagai seorang auditor gitu. Jadi ada levelnya 1 sampai dengan 4 gitu. Nah, untuk kesimpulan refleksi sejenak dari kasus ini. Jadi kasus PT Timah TBK itu kita sebagai auditor kesimpulan dari sini mandat profesi di tengah krisis kepercayaan. Jadi kecurangan itu akan terus berevolusi dari pencatatan manual hingga manipulasi digital yang kompleks gitu kaitannya dengan skandal 300 triliun ini. Nah, alat bantu, teknologi maupun regulasi itu bisa mencegah peluang, namun skeptisisme profesional dan integritas auditor itu bisa dipertahankan sampai dengan terakhir. Untuk apa? Untuk menjaga transparansi dari ekonomi dan juga kepercayaan. Nah, ini ada sedikit refleksi dari seorang auditor bahwa di sini kita sebagai nantinya insya Allah teman-teman di sini kalau sudah lulus audit yang pertama udah lulus S1 nanti teman-teman bisa menjadi auditor eksternal. Jadi seorang audit itu tidak hanya memeriksa angka, tapi juga mereka mengawal kebenaran gitu dari segi profesionalitasnya. Oke, sampai di sini materi saya. Nanti teman-teman bisa melihat sumber pembelajaran fraud ini dari barcode ini bisa di-scan. Nanti materi di situ udah saya sampaikan bahan ajarnya, LKM-nya yang harus teman-teman kerjakan untuk minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Oke.
Nah, sampai di sini materi fraud. Terima kasih banyak teman-teman sudah memperhatikan, sudah ikut interaktif dalam materi fraud ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.